Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita akan membaca bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua di bawah perikop panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kontrak ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang dirasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu untuk akan semuanya itu selama aku meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Untuk kebenaran Tuhan. Dan tema khotbah yang akan saya bawa pada malam hari ini adalah di bawah judul berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya pilihan dan panggilan kita tetap semakin. Kita akan melihat latar belakang dari surat Petrus yang kedua ini. Latar belakang surat Petrus. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, yang kita bisa membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan bahwa dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bithnia. Nah, tujuan Petrus menulis surat ini adalah untuk mengajarkan kepada anggota-anggota gereja di Asia Kecil. Dan di sini kita akan melihat bersama bahwa ada 3 poin. Yang pertama, ia telah mengajarkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Alkitab mengungkapkan bahwa oleh kuasa ilahinya, maka
Ia telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, yaitu oleh pengenalan akan Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib sejak semula. Hal itu demikian dikemukakan oleh firman Allah yang ditulis dalam surat Petrus 2 ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa Alkitab mengatakan kepada kita karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Oleh pengenalan akan kita akan Dia. Ini siapa? Yesus Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Lantas dalam surat 2 Petrus yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dengan cara seperti itu maka Dia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, yaitu supaya apa? Supaya oleh anugerah itu kita kemudian beroleh mengambil dalam kodrat ilahi dan supaya kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia dan segala isinya yang serba fana. Yang kedua, harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada iman, kepada kebajikan dan kepada kebajikan ketekunan. Nah, lantas firman Tuhan yang terekam dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh berkata kepada kita, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Untuk menambah kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan apa? Semua orang. Menurut ayat-ayat firman Tuhan itu, Rasul Petrus menasihati dan mengingatkan kita agar apa? Agar kita harus dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk berusaha menambah kepada iman kita kebajikan, yaitu iman kebajikan mengenai kebajikan pengetahuan. Lantas kita menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kemudian daripada itu kita berusaha menambahkan kepada penguasaan diri dengan ketekunan. Hendaknya kita juga menguatkan dengan kesalehan dan kita menambahkan kepada kesalehan dengan kasih pada saudara-saudara, yaitu kasih akan saudara-saudara
kita semua, yaitu orang percaya. Dan yang ketiga, kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan apa? Akan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus, Rasul Petrus menegaskan bahwa apabila semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita terhadap Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat orang berdosa yang percaya kepadanya. Sekaitan dengan itu, baca dan pelajari firman Allah yang tercantum dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kesimpulannya dari firman Tuhan yang kita telah pelajari pada saat ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Semakin bertumbuh dalam iman, dan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri kasih kepada akan saudara-saudara, akan orang-orang percaya, orang-orang yang seiman dengan kita. Dan tidak hanya itu, kasih akan kepada semua orang. Jadi ketika kita memiliki semuanya itu, dikatakan apa? Nah, dengan berlimpah-limpah, kita akan menjadi apa? Giat dan berhasil. Tuhan akan membuat apa? Tuhan akan membuat kita menjadi seorang yang memiliki masa depan yang cerah dalam Kristus. Jadi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap memiliki pada iman, pada pengetahuan, pada penguasaan diri, dan kepada ketekunan, serta kasih akan semua orang. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena di saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan ini Tuhan kami dapat belajar untuk tetap bersungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan, dalam panggilan dan pilihan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.